apa yang tersembunyi di tempat paling sepi di bumi? Laut dalam. Bayangkan sebuah dunia yang begitu sunyi hingga tidak ada suara bisa merambat. Dunia ini tidak disinari cahaya matahari, tak memiliki batas yang jelas, dan dipenuhi oleh tekanan luar biasa besar. Ini bukan skenario fiksi ilmiah di luar angkasa. Ini adalah kenyataan yang tersembunyi di bawah lautan kita sendiri. Laut dalam, wilayah yang mencakup sebagian besar permukaan bumi, namun masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Tempat ini lebih asing bagi manusia dibandingkan permukaan bulan atau planet Mars. Laut dalam adalah tempat di mana batas antara sains dan imajinasi menjadi kabur, tempat di mana makhluk-makhluk aneh hidup di kegelapan abadi, dan fenomena geologis yang luar biasa terjadi tanpa diketahui dunia luar. Kedalaman yang menakjubkan. Zona laut dalam dimulai dari kedalaman sekitar 200 meter, di mana cahaya matahari tak lagi menembus air laut secara efektif. Namun, misteri sejati tersembunyi jauh di bawah itu, di zona batial, abisal, dan hadal. Zona hadal, wilayah terdalam lautan, berada di kedalaman lebih dari 6.000 meter. Disinilah kita menemukan Palung Mariana, titik terdalam samudra, yang mencapai hampir 11.000 meter. Tekanan di kedalaman ini sangat luar biasa, lebih dari 10.000 kali tekanan atmosfer di permukaan. Untuk membayangkannya, bayangkan berat 50 jet komersial menekan tubuh Anda secara bersamaan. Suhu air di sana sangat dingin, seringkali hanya sedikit di atas titik beku. Tidak ada cahaya, tidak ada panas, hanya kegelapan, kesunyian, dan tekanan ekstrim. Namun kehidupan tetap ada. Kehidupan di kegelapan. Mungkin terdengar mustahil, tapi laut dalam adalah rumah bagi banyak bentuk kehidupan yang luar biasa. Ikan, ubur-ubur, krustasea, dan berbagai mikroorganisme tidak hanya bertahan hidup, mereka berkembang. Banyak makhluk laut dalam memiliki kemampuan bioluminesensi, sebuah adaptasi luar biasa yang memungkinkan mereka memancarkan cahaya dari tubuh mereka sendiri. Cahaya ini digunakan untuk berbagai tujuan, mencari pasangan, memikat mangsa, atau menghindari predator. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ikan angler, yang memiliki pancingan bercahaya di kepalanya. Di lautan yang gelap gulita, cahaya ini adalah alat berburu yang sangat efektif. Hewan lain, seperti ubur-ubur sisir dan cumi-cumi laut dalam, menghasilkan pertunjukan cahaya yang spektakuler, tampak seperti kembang api mini di kedalaman yang tak tersentuh cahaya matahari. Adaptasi yang luar biasa. Makhluk laut dalam telah mengembangkan berbagai strategi luar biasa untuk bertahan hidup. Karena makanan sangat langka, banyak dari mereka mampu memperlambat metabolisme mereka secara drastis, memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa makan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Beberapa memiliki rahang besar dan perut elastis, memungkinkan mereka menelan mangsa yang jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri saat kesempatan makan datang. Ada pula makhluk seperti ikan tripod yang bisa berdiri di dasar laut dengan sirip panjangnya, atau cacing tabung raksasa yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal, mengandalkan bakteri simbiosis untuk mengubah senyawa kimia beracun menjadi energi. Beberapa makhluk bahkan tidak memiliki mata sama sekali, menggantinya dengan sensor tekanan, getaran, atau medan magnetik. Lainnya memiliki mata sebesar bola pingpong untuk menangkap kilasan cahaya bioluminesensi. Penemuan teknologi. Menjelajahi laut dalam bukanlah tugas yang mudah. Kondisi ekstrem membuatnya mustahil bagi manusia untuk menyelam ke kedalaman tersebut tanpa bantuan teknologi. Maka lahirlah kendaraan bawah laut tak berawak seperti ROV, Remotely Operated Vehicle, dan AUV, Autonomous Underwater Vehicle, yang mampu menyelam ribuan meter dan mengirimkan gambar serta data ke permukaan. Salah satu misi paling terkenal adalah penjelajahan ke Palung Mariana oleh kapal selam Deep Sea Challenger yang dikendalikan oleh penjelajah James Cameron pada tahun 2012. Ia menjadi manusia pertama dalam satu dekade yang mencapai dasar laut terdalam.
Dari sana ia membawa pulang data dan gambar yang mengejutkan dunia ilmiah. Teknologi sonar dan pencitraan 3D juga membantu kita memetakan dasar laut dengan lebih rinci dari sebelumnya. Meskipun demikian, para ilmuwan memperkirakan bahwa lebih dari 80% lautan kita masih belum terpetakan dan sebagian besar spesies laut dalam belum pernah diidentifikasi. Pentingnya eksplorasi laut dalam. Mengapa penting bagi kita untuk mengeksplorasi laut dalam? Pertama, karena laut dalam menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Banyak dari organisme ini memiliki senyawa biokimia yang belum pernah ditemukan sebelumnya, yang mungkin berguna untuk pengobatan atau bioteknologi. Kedua, dasar laut adalah tempat berlangsungnya proses geologi penting seperti pergerakan lempeng tektonik, pembentukan gunung bawah laut, dan aktivitas vulkanik. Memahami proses ini penting untuk mitigasi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Ketiga, laut dalam berperan penting dalam siklus karbon global dan iklim bumi. Endapan karbon di dasar laut, arus laut dalam, dan interaksi kimia antara air dan batuan memiliki dampak besar terhadap sistem iklim kita. Dengan memahami laut dalam, kita dapat memperkirakan dampak perubahan iklim secara lebih akurat. Terakhir, eksplorasi laut dalam mengajarkan kita tentang batas kemampuan manusia dan pentingnya kolaborasi internasional. Seperti halnya eksplorasi luar angkasa, menyelami kedalaman lautan juga membangkitkan rasa takjub, kerendahan hati, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Akhirnya, laut dalam adalah dunia yang luar biasa, misterius, dan hampir tidak tersentuh. Di sana, kehidupan telah menemukan cara untuk bertahan hidup di tempat-tempat yang tampak mustahil. Dengan setiap ekspedisi, kita membuka lembaran baru dalam buku besar kehidupan di planet ini. Dan mungkin, dalam kegelapan yang sunyi itu, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita bisa menjaga rumah biru ini agar tetap hidup. Apa yang tersembunyi di tempat paling sepi di bumi? Jawabannya adalah keajaiban. Dan kita baru saja mulai mengintip sedikit dari tirai gelap yang menyelimutinya.